Cik, oke. Kita mulai bahan materi audio seperti yang diminta oleh teman-teman mata kuliah editing media di kelas A, B, dan C. Ini pertemuan pada tanggal 8 April dan juga digabung juga untuk materinya di pertemuan sebelumnya di 1 April. Jadi atas masukan dari teman-teman dibuat untuk membuat video tutorial seperti tutorial ya, materi-materi mata kuliah editing media yang part audio, bagian audio. Kita akan mencoba bahan-bahan mixing via Adobe Audition. Ini bahan mixing audio for media ya. Jadi untuk konten-konten yang basisnya audio dan juga nanti kita kembangkan di akhir-akhir semester digabung menjadi dengan video juga. Nah, ini kita lihat ada interface dari Adobe Audition. Ya, saya akan bahas dari bahan yang ini dulu ya. Kita lihat urutan-urutan mixing yang simpelnya yaitu kita lihat bahannya yang ini. Nah, ini ya mixing 1. Kita akan lihat dulu mixing menggunakan software ya Adobe Audition. Kita ada beberapa step. Yang salah satunya ini pemilihan file. Jadi apabila teman-teman akan membuat satu konten audio, informasi audio dalam bentuk audio, itu bahan-bahannya sudah pasti file selection, kalau bisa disebut mungkin aset ya, dari mulai bahan-bahannya nih apa aja nih sebelum di mixing. Kalau dianalogikan mixing seperti memasak ya, kalau di pemilihan bahan-bahan tuh dari mulai dari mulai vokal atau VO, lalu ada background musik, lalu ada bumper. Saya tulis ya di sini ya, dari mulai VO itu prosesnya recording, lalu ada background musik, lalu ada bumper atau flash mungkin, atau bisa juga bahan-bahan ini ya, sampel audio ya, sampel audio untuk keperluan dari score, seperti scoring, penggantian imajinasi dari sebuah gambar atau informasi, itu score, dan juga objek itu dari Foley ya. Nah, balik lagi ke konsep informasinya teman-teman tadi ya, file selection ini. Apabila teman-teman membuat konten audio informasi untuk internet, dan sebenarnya ini bisa sangat detail atau kebalikannya, bisa sangat simpel, bahkan hanya VO saja pun, voice over pun bisa, tergantung ke format teman-teman yang akan kerjakan. Misalnya apabila teman-teman mengolah bahan audio untuk pelengkap bahan video, itu pasti dibutuhkan score dan Foley untuk mengganti dari suara-suara yang ada di gambar yang tidak dapat kerekam atau terekam pada saat pengambilan gambar. Nah, untuk sekarang kita belum sampai ke gambar, hanya untuk voice over, background music, bumper, dan flash. Itu saja terlebih dahulu ya. Setelah itu disiapkan multi track setting. Kalau di Adobe Audition kita lihat di sini multi track ya. Nah, kita lihat dulu hasil multi tracknya di sini. Sorry, ini belum keganti. Oke, kita buka Adobe Audition-nya. Ini dia. Nah, kalau dilihat di Adobe Audition itu interface-nya ada beberapa page di sini ya. Kalau lihat kursor di sini melingkar, nggak melingkar maksudnya, kursor memberi tanda di sini.
itu ada 2 lembar kerja. Ada waveform, yaitu teman-teman mengedit per bahan selection tadinya, file selection. Ada multitrack, yaitu pada saat pengolahan mixing menggabungkan semuanya. Nah, minggu kemarin kan kita baru sampai di tahap waveform nih. Di page sebelah sini, di sini ada keterangan si bahan-bahan atau aset-aset audio yang telah kita masukkan ke project kita. Oke. Nah, untuk memulai project seperti biasa, file, new project, di sini ada multitrack session. Kita akan mengolah dengan multitrack. Kecuali teman-teman hanya mengolah satu file audio, itu pilih audio file. Maka keluarnya seperti ini, waveform ya. Ini saya jelaskan kembali buat teman-teman yang belum mendapatkan materi pengolahan audio di DAW atau Digital Audio Workstation, ataupun yang sudah bisa jadi di review kembali. Namun ini akan saya sampaikan kembali ya, karena ada beberapa teman-teman di kelas A, B, C belum mendapatkan basic dari pengolahan interface dari si Adobe Audition ini. Nah, di sini saya akan kasih contoh untuk pengolahan file selection ya. Di sini saya ada beberapa bahan VO. Saya akan klik, dia akan keluar di sini. Kalau lihat grafiknya ini sangat kecil ya. Belum di-adjust atau belum dinaikkan levelnya nih. Kalau di sini. Ya, ini saya ada beberapa sampel untuk kita olah. Setelah itu, selain VO, saya menyiapkan juga bumper di sini. Di sini bumper untuk memulai sebuah konten audio. Kita stylenya masih seperti konten radio ya, karena di situ basicnya. Lalu kita ada flash di sini. Kita menyiapkan sampel-sampelnya. Oke, lalu ada background music. Kita akan kecilkan dulu. Terlalu besar ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke halaman si materi tadi. Bahan, oke. Nah, setelah multitracking, lalu kita akan istilahnya mengadjust fade in atau fade out agar perpaduan di antara dua file itu lembut dan tidak terlalu bertabrakan. Dan yang terakhir adalah keseimbangan volume. Nah, dari masuk sebelum ke multitracking setting, kita akan membahas pembersihan file seperti yang kita bahas minggu kemarin nih. Saya akan sekalian bahas di materi ini karena masih belum ada yang jelas juga teman-teman kemarin, agar sekalian ya. Kita balik lagi ke lembar kerja kita. Pembersihan file. Nah, kita lihat di sini ya. Kita ambil contoh. Di sini teman-teman, kalau yang masih belum belum jelas, di sini ada area untuk pengolahan si file-file selection tadi ya. Kita pilih, jadi tidak seluruhnya dalam satu lembar kerja itu tidak semua audio dimasukkan ke sini. Hanya dipilih saja mana yang akan kita olah. Dan nanti di save-nya pun itu per project, per folder. Ini saya satu project ya, nama projectnya latihan 2. Di latihan 2 ini saya save di satu folder. Tidak mengacak, begitu pun dengan file-file yang ada di lembar kerja ini. Nah, terbalik dengan area yang di sini. Area di sini adalah seperti browser. Teman-teman bisa sebenarnya mendrag dari Explorer atau dari Finder, langsung mendrag ke lembar kerja ya. Itu bisa saja, tapi sebenarnya paling aman tuh teman-teman memulai dengan browser yang ada di sini. Oke. Siap, kita coba dari sini. Ya. File-file di sini teman-teman bisa di preview dulu. Misalnya di play nih. Jadi di play-nya enggak usah balik lagi ke pemutar yang lain gitu. Teman-teman bisa di play di sini.
apakah file itu benar isinya seperti itu atau tidak. Apabila benar langsung dipindahkan ke atas gitu. Dan saya sudah memasukkan di sini ada sampel vokal dengan file name Rini di sini. Ada yang sudah diedit, ada yang belum. Nah, balik lagi tadi ke proses ini ya. Nah, ke file pembersihan di sini. Sip. Nah, teman-teman sudah dapatkan filenya ya di di Classroom. Di sini sebenarnya ada, kalau teman-teman buka file yang audio production bahan 3 kategori audio, di sini ada di page yang ke 20 21. Dimulai dari situ teman-teman bisa lihat di situ ya untuk yang menanyakan proses-prosesnya. Nah, di sini ada beberapa step untuk pembersihan si file audio. Pembersihan di sini karena dari semua file yang kita take, yang kita rekam, apabila file itu sudah kita rekam dengan proper, dengan bersih, maksudnya dengan di ruangan yang kedap, tidak ada bocor, dan juga blocking mic yang tepat, itu sebenarnya teman-teman bisa men-skip proses noise reduction ini. Karena itu bisa langsung ke proses filters dan berikutnya. Nah, apabila si file itu terlalu parah, setidaknya sebenarnya kalau file untuk merecord tuh, untuk file voice over yang kita rekam, itu sebenarnya kalau misalnya hasilnya parah itu tidak bisa 100% menjadi jernih banget, itu mana mungkin, karena filenya sudah seperti itu terekamnya. Apabila memungkinkan kita merekord ulang kembali. Jadi teman-teman setelah proses perekaman itu bisa teman-teman lakukan preview apakah itu cukup aman, cukup bersih untuk next masuk ke proses mixing. Karena kalau masih masih terlalu banyak bocornya, blockingnya kurang tepat seperti suara vokal saya sih ya di sini nih. Misalnya saya terlalu jauh gitu kan, terlalu banyak gerak, tidak konstan di depan mic, itu mungkin kita bisa diolah lagi. Karena balik lagi, tujuan si editing ini bukan untuk membuat file yang biasa aja menjadi 100% itu bersih atau bagus. Itu hanya sebenarnya fungsi utamanya untuk membantu bagaimana si file audio bisa kita sedikit dibersihkan atau dibenarkan lah, dibalance. Balik lagi intinya adalah pada proses perekaman itu yang paling penting. Nah, kita lihat di yang pertama itu seperti yang pernah kita bahas kemarin ya. Saya bahas kembali dan saya record di sini biar teman-teman bisa buka kapanpun, bisa di preview lagi kapanpun. Itu ada the clicker, the eser, dan the clipper. Oke. Di clicker itu apabila teman-teman take vokal, lalu ada suara-suara seperti pop atau suara bep. Saya ini mereka menggunakan screen, memakai kalau lihat di mic itu pakai busa ya, pakai screen lagi. Itu mengurangi si clicker. Nah, balik lagi ke proses rekaman. Kalau setidaknya kita bisa mereduce apa yang bisa menjadi klik pada saat sumber suara itu direkam, itu lebih bagus. Apabila tidak terelakkan atau misalnya kita nggak ada waktu lagi untuk merekam lagi dan itu butuh cepat, makanya butuh the clicker. Nah, kita lihat the clicker di sini. Kalau teman-teman DC ada audisinya, kita lihat ya. The clicker, kita ambil bahan contoh suara dari si Rini di sini. Oke, Pohon Jati dilaksanakan dengan cara bergotong royong di 3 titik daerah Hulu Citarum, Tarumajaya, Kabupaten Bandung pada 21 April 2018. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers pada tahun 19 diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby, yang berjudul The Avengers. Mana sekumpulan superhero seperti Captain America. Ini saya dapat filenya pada bersih sih kebetulan ya. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee, The Games di Gauntletnya.
Oke. Oke, kita lihat lagi di 3 titik daerah Hulu Citarum, Tarumajaya, juga diikuti oleh beberapa. Oke. Sebenarnya ini agak bersih ya. Kalau kita lihat contohnya itu yang ini nih. Kalau dilihat dari grafiknya, apakah itu ada clicker itu dia suaranya tidak. Ini ya, kalau lihat di sini ya. Dia itu terlalu tajam, baik itu suara C, suara K atau B, bup gitu. Biasanya itu di grafik dia akan grafiknya itu tinggi sampai ini. Kalau lihat kursor nih, ini -3 dan ini dB0, dia akan tinggi seperti ini nih. Oke. Nah, itu kita bisa reduce. Kalaupun hasil rekamannya ternyata wah aman nih, ya udah kita bisa melewati proses declicker itu. Prosesnya di mana atau caranya seperti apa itu hampir sama. Teman-teman blok semua file. Misalnya ini kita akan mengedit file paragraf 2 ya, alternatif 2. Kita blok seluruhnya. Kita anggap aja di sini ada suara klik ya. Lalu setelah itu ke efek. Oke, di sini ada diagnosis clicker. Oke. Di sini ada, lalu lembar kerja di sini dia akan berubah menjadi proses rak efek di sini ya. Ada diagnostik rak efek di sini berbarengan. Apapun yang ada di sini itu adalah memproses si file yang ada di lembar waveform. Oke. Di sini masuknya ke diagnostik ya. Nih, kalau kita scan. Nah, di sini dia scan-nya cepat karena emang tidak ada yang perlu dia benarkan karena tidak clickernya kurang di situ. Tapi kalaupun teman-teman ingin make sure itu boleh ya di the clicker, di the etcher dan the clipper. Oke, kita balik lagi. Kita nggak jadi nge-scan-nya nih karena terlalu bersih. Lalu kita masuk ke si the etcher. Oke, nah kalau etcher itu di sini kita lihat si etcher itu nah dia itu suara S yang terlalu berlebihan atau suara ngehiss. Dia samar dengan suara noise. Dia itu bisa masuk ke kategori noise. Tapi kalau noise itu dia konstan ya. Dari awal sampai akhir noise itu apakah dari luar atau dari gangguan si perangkat kita gitu. Tidak bisa 100% mendiagnosis tapi setidaknya mengurangi. Oke, itu the etcher. Nanti kita bisa lakukan di noise reduction. Lalu ada the clipper. The clipper itu adalah file-file yang dia terlalu peak ya. Pada saat kita ngerekam kita terlalu ini nih menggebu-gebu nih pada saat ngerekam. Misal ya, kita contoh ada file di sini. Sebenarnya di sini pada aman semua ya. Grafiknya kecil itu sebenarnya jangan khawatir kalau teman-teman take vokal grafiknya kecil, nggak apa-apa. Karena bisa di-adjust lagi di sini pada tahap proses mixing dan pengolahan si audio. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini saya kebetulan dapatnya file-file yang bersih lagi ini ya. Lumayan lah. Clip itu dia bentuk file apapun dari rekaman ini, tapi dia terlalu tinggi. Misalnya saya ngerekam terlalu terlalu kenceng si suaranya, terlalu besar gitu kan, sehingga si filenya pun bisa seperti ini. Nah, dia bisa ke batas limit paling akhir. Oke, sementara yang lain rata gitu. Atau misalnya dia mencelok-mencelok di file-file yang lain dia tinggi. Nah, seperti ini nih. Ada beberapa klip ya di sini nih. Ada beberapa klip. Itu kita bisa reduce, tapi tidak 100%. Itu mereduce-nya itu hampir semua file-file yang ada di tidak klip itu ikut terreduce juga gitu. Sebenarnya yang paling PR tapi meyakinkan kita ngereduce itu satu-satu. Seperti gini, kita cari ada yang peak lagi kan kita kurangi gitu kan. Tapi jangan sampai ke file grafik yang sebelahnya ke bawah ya. Dia yang hanya cukup yang tinggi aja. Nah, seperti ini. Itu kan kalau misalnya kita ngerekam suaranya itu misalnya kita ngerekam sejam itu kan PR juga kalau kita mencari
klip-klip seperti ini. Nah, makanya pakai the clipper tadi. Kita balik ke sini nih, the clicker, tas gitu kan. Kita bisa scan, tas. Di sini kita atur juga tolerance-nya gitu kan. Terus kita gain-nya mau diatur berapa atau ke auto aja. Kita kita scan dulu gitu kan, lalu kita repair gitu kan. Tuh, menguranginya dikit di sini kan. Kita atur di sini nih. Itu sebenarnya kalau kita benar-benar membutuhkan file-file yang cepat untuk kita proses gitu kan. Itulah fungsinya clipper, DSR dan yang lain-lain. Oke, kita balikin lagi filenya. Setelah itu sip. Setelah itu kita cek nah, ini noise reduction. Oke. Ada beberapa teman-teman yang sudah mengetahui caranya untuk noise reduction. Ini sebenarnya sama. Dari semua proses pembersihan ini, itu kita men-scan keseluruhan file. Yang paling benar sih sebenarnya kita bisa satu-satu tadi ya. Yang klipnya sebelah mana, grafiknya kita cari gitu kan. Nah, untuk noise reduction di sini, ini sebenarnya kita yakin kalau kita merekamnya di tempat yang proper seperti di lab, itu noise akan berkurang. Tapi walaupun tetap ada ya, dari mulai suara kipas atau suara gangguan-gangguan dari belakang atau bahkan suara listrik yang kurang stabil, itu noise selalu ada walaupun kecil. Sebenarnya itu bisa ditolerans ya. Nah, sebenarnya untuk ke The Clicker, SR Clipper itu benar-benar yang udah parah ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman ngetek vokal cuma 1 menit itu tidak perlu pakai preset ini, satu-satu aja teman-teman dikurangi, di reduce gitu kan. Ini seperti sorry. Kita buka lagi. Nah, oke, teman-teman bisa di reduce Clipper, SR sama Clicker. Sekarang kita ke noise reduction ya. Kita coba. Saya akan ambil contoh ini. Penanaman pohon Rini ya. Ini file rekaman aslinya. Ini sebenarnya rata ya. Dia di -15, paling gede juga di -9 kalau teman-teman lihat kursor saya ini. Gitu. Dia sebenarnya sudah cukup aman grafik segini tuh. Jadi kalau misalnya ada grafik kecil seperti ini, jangan langsung hasilnya kecil nih, belum tentu. Yang penting bersih, gitu kan. Kalau suaranya bersih, mau kita adjust gain, volume sebesar apapun itu enak. Okay. Penanaman pohon jati dilaksanakan dengan cara ya, bergotong royong di 3 titik daerah Hulu Citarum, Tarumajaya, Kabupaten Bandung pada 21 April 2018. Penanaman pohon ini juga diikuti oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Padjadjaran di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa dengan membawa sekitar 2.500 bibit. Nah, itu dia tag vokal tentang informasi pendek. Nah, sebenarnya untuk mencari noise, sebenarnya ini noise benar-benar bisa ditolerir. Tapi walaupun kita pingin make sure itu bisa. Cara membersihkan noise itu, kita ambil sampel yang noise-nya itu tidak bergabung dengan file audio ini ya. Yang ada grafiknya ini. Kita mana mungkin meng-reduce satu-satu, tapi kita akan template nge-reduce seluruhnya. Teman-teman, ini grafik audio, kita blok, bisa klik kiri, lalu drag atau double klik, kita akan ngeblok semua audionya. Apapun yang kita blok, itu yang kita beri efek atau yang kita adjust. Oke, jadi ingat teman-teman harus diblok dulu keseluruhannya. Tapi, untuk proses noise reduction ini, kita ambil sampel noise-nya, oke. Dari sini nih. Kita ganti yang ini aja nih. Lumayan, ini ada noise-nya nih, si file paragraf 2 alternatif 2. Nah. Ini lumayan ya. Di sini sebenarnya ada klip nih. Ada klip atau ada klik, tapi itu sangat kecil. Itu bisa ditolerir ya. Nah, kalau di sini kita ambil noise-nya. Jadi untuk membersihkan noise keseluruhan file ini, itu tidak kita bisa blok seluruhnya, belum. Kita ambil dulu sampel noise. Sampel noise itu rata-rata yang paling mewakili itu berada dia di tengah, di antara grafik ini ya, di antara jeda ini. Bukan yang di ujung kita bisa buang. Yang di juga kita bisa buang. Kita pilih yang di sini.
Setelah di blok, kita klik kanan, capture noise print. Jadi si software membutuhkan sampel suara apa atau frekuensi yang mana yang ingin di reduce si noise-nya untuk keseluruhan. Kita coba ya, capture noise print. Setelah itu baru kita blok keseluruhan file karena yang ingin kita bersihkan adalah keseluruhan file. Setelah itu baru kita ke efek di sini toolbar. Di sini ada diagnostik. Noise reduction and restoration. Kita tidak perlu capture noise print lagi. Langsung si noise reduction proses. Tes. Nah, setelah itu si noise yang tadi itu telah tercapture. Oke. Sip. Nah, di sini sih teman-teman bisa melihat kenapa ada warna merah, warna kuning dan hijau. Di sini ada mewakili frekuensi. Kalau si low itu dia ada area-area noise di si low. Di sini sebenarnya di frekuensi low tidak ada noise, rata-rata noise itu suaranya nge-high ya, dari middle ke high. Lalu ada high di sini nih yang kuning, dan juga threshold itu si maksimal level yang akan kita adjust. Apakah si noise itu memungkinkan setelah kita turunkan, memungkinkan kita angkat kembali secara teksturnya seperti itu. Karena walaupun kita sudah menurunkan frekuensi noise, lalu kita adjust lagi, apakah bisa memungkinkan atau Film Avengers diangkat dari seperti itu. komik karya Stan Lee dan Jack. Nah, ini telah reduce, tapi terreduce itu keseluruhannya karena dia ngambil sampel yang kecil tadi ya, capture noise print ya. Itu menjadi sampel untuk misalnya nih sampelnya itu frekuensi sekian sampai sekian. Nah, itu di capture lalu diaplikasikan di keseluruhan file. Jadi baik itu ada frekuensi vokal, di vokalnya pun itu akan terreduce yang berjudul The Avengers dari si capture noise tadi. Oke. Nah, di sini reduction-nya saya set di 90%. Itu balik lagi ke telinga teman-teman. Oh, ini terlalu terreduce nih. Kita balik aja. Kita tahun 1963. Si noise reduction-nya 0, si reduce-nya juga masih 0. Dia masih ada gitu suara-suara noise-nya, walaupun sebenarnya tidak terlalu parah ya. Lalu kita reduce di sini. Avengers Infinity War sendiri misalnya diambil dari di sini tengah-tengah di 10. Oke. Untuk mengeceknya suara noise yang terbuang, kita di sini output noise only. Nah, ini adalah suara noise yang terbuang. Kita ceknya di sini output noise only. Amerika, okay. Iron Man, X-Men. Kalau kita lepas lagi berarti ini suara yang kita pakai. Kita cek lagi aja tadi di berapa volumenya sampai ke suara noise-nya itu benar-benar suara yang kita tidak inginkan tuh terbuang. Cara ngeceknya itu tadi output noise noise only, lalu kita preview. Nah, oke. Nah, jangan terlalu juga banyak. Waktu kita cek output noise only, jangan terlalu banyak juga si vokal yang muncul di situ karena vokalnya akan terbuang. Kalau bisa si noise-nya aja. Oke, kita cek di 50, ini di 10. Sekumpulan superhero seperti Captain America, Iron Man. Kita lepas. Kita apply. Oke, itu noise-nya terbuang. Nih, tadi capture noise pin kita di arah ini kan. Tuh, noise-nya sudah terreduce walaupun si klik masih ada. Yang tep yang itu berbeda lagi, tapi itu sangat bisa kita tolerir. Balik lagi ke the clicker tadi mungkin ya. Ini sangat kecil. Oke. Di mana? Kalau ini untuk penghelaan napas, dia untuk masuk ke vokal berikutnya sebenarnya nggak apa-apa. Setidaknya di antar jeda ini noise itu hilang. Nah, noise itu hilang sama seperti di file-file yang di sini juga nih, yang ada di ada vokalnya. Diambil dari cerita. Itu sebenarnya terbuang juga, walaupun konsekuensinya mereduce si frekuensi dari vokal itu sendiri. Nah, maka dari itu, setelah noise reduction kita membutuhkan dynamic filter, lalu ada
kalau kita lihat bahan itu amplitude atau menaikkan si filenya itu kembali. Kita lihat ya di sini. Kita udah beres membersihkan file, lalu kita balik lagi ke sini. Nah, noise reduction udah beres. Nah, lalu disinilah tahap-tahap mengolah si audio tadi. Bagaimana audio itu ingin kembali di-adjust, seperti apa ingin dikeluarkan, apakah jadi lebih tebal atau jadi lebih lebar, itu balik lagi. Ini step-step contoh, ini tidak baku ya. Ini hanya contoh, template-template saja, teman-teman bisa pakai atau tidak, dan urutannya pun berbeda. Karena gini, hakikatnya si proses mixing itu atau pemberian efek itu seperti efek Sedangkan domino ya. pada tahun 19 Pada file ini apabila kita kasih efek, di sini teman-teman fokus di sini ya, area page ini. Ini adalah page untuk memberi efek si file. Apabila kita milih file paragraf 2 alternatif 1, apa yang ada di rak sini itu adalah file paragraf alternatif 1. Dia akan terefekkan di situ. Oke, apabila kita milih file yang lain, maka file rak yang ada di sini itu adalah si jatahnya si file paragraf 2 alternatif 2 untuk diberi cerita komik efek. The Infinity War. Oke. Tahap berikutnya. Oke. Kita lihat si ini nih. Efek seperti tadi yang kita lihat prosesnya nih. Memberi filter parametric EQ gitu kan. Itu ingin mengembalikan si base-nya sebelum kita kasih efek yang lain, base dari frekuensi file tersebut gitu kan. Itu yang saya beri tanda merah itu adalah opsi aja tambahan. Sebenarnya tidak digunakan pun tidak apa-apa karena kita bisa langsung masuk ke dynamic processing. Atau kalau sesimpel Film Avengers diangkat dari komik karya teman-teman mendengarkan file ini. Setelah mendengar file ini keseluruhan, teman-teman bilang, aduh terlalu cempreng, maka dibutuhkanlah si dynamic filter EQ tadi. Kalau teman-teman ternyata, wah terlalu mendem, maka digunakanlah si dynamic filter EQ tadi. Berarti seperti yang saya bilang dari awal, kalau terlalu cempreng, high-nya diturunin. Kalau terlalu mendem, low-nya berarti diturunin. Terlalu ngelow atau ngebass gitu. Atau vokalnya misalnya terlalu kurang jelas, middle-nya yang dinaikin. Itulah si fungsinya, step-stepnya. Nah, di sini karena dia rata dan saya ingin memberikan si karakternya itu lebih di-adjust lagi, itu kita balik sini ke rak efek. Lalu kita akan beri dynamic processing di sini. Oke. Dynamic processing ke amplitude and compression, lalu ke dynamic processing. Nah, di sini saya ada template Compender atau Classic Softy gitu kan. Itu sudah jadi template saya kemana-mana, teman-teman bisa gunakan juga itu. Karena teman-teman bisa mengolah sendiri atau menggunakan preset yang udah ada di sini. Di sini banyak nih kalau instrumen kayak fast drum, fat bass gitu kan, snare apapun. Di sini ada vocal limiter, ada khusus untuk voice over nih, langsung jadi nih, bisa seperti itu. Balik lagi ke film Avengers teman-teman. diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers ya, pada tahun Oke. Maka di sini adalah efek yang pertama yang digunakan adalah dynamic processing. Berbeda dengan noise reduction dan clipper yang tadi, yaitu masuknya dia di diagnostik. Setelah dynamic processing itu teman-teman bisa ada pilihan Classic Softy, itu antara dua ya, antara Classic Softy itu, saya balik lagi filenya ke sini. Nah, oke. Antara Compender atau Classic Softy. Tadi saya pilih Compender. Oke. Biasanya Classic Softy itu preset kalau untuk suara-suara cewek. Kalau Compender itu untuk suara-suara cowok. Oke. Karena untuk si Compender itu low-nya tidak terlalu dibesarkan. Karena low-nya udah ada dari karakter suara cowok. Kalau Classic Softy itu dari karakter suara cewek yang low-nya kurang, high-nya terlalu tinggi. Gitu.
Setelah itu baru di amplitude atau di normalize, itu kembali filenya ditinggikan kembali. Kalau tadi kan kita udah di reduce nih, udah misalnya pakai the clicker udah ke reduce, DSR udah ke papas, clipper udah kepotong, noise reduction udah ke terkurangi gitu kan si frekuensinya. Setelah diberi dynamic processing tadi, kita upin lagi nih pakai noise reduction ya. Nih kita pilih tes. Oke. Jangan lupa kita blok dulu keseluruhannya. Jangan sampai kita nggak ngeblok dulu si filenya, apalagi cuma blok searea gitu. Itu cuma area ini aja yang terprocessing. Kita blok dulu keseluruhan, lalu kita ke amplitude di sini. Kalau amplitude itu langsung ada di efek atas ya. Normalize proses. Normalize itu ada yang 100%, ini by persen atau by dB ya. Kita by persen aja biar mudah membacanya. Itu kalau 100% dia akan full sampai ke 0 dB. Dia akan peak gitu kan. Nah, kita coba tengah-tengahnya lebih dikit di 60%. Judul The Avengers pada tahun 1963. Ya, tapi di sini lebih jelas. Sedangkan film Avengers Infinity War. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ada 1963. Sedangkan film Avengers Infinity War sendiri diambil dari cerita komik The Infinity War yang dirilis pada tahun 1992, di mana sekumpulan. Nah, sebenarnya noise-nya itu masih ada kalau di area sini sedikit. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mengapa membutuhkan proses rekaman yang baik dan benar dan yang sangat perfect itu, yaitu sangat membantu pada proses mixing. Kita nggak akan banyak kerjaan lagi. Nah, oke. Setelah itu setelah di normalize, kita balik lagi di sini. Oke, setelah di normalize kita ke filter untuk semi mastering nih. Suaranya ingin lebih lebar, ingin lebih ke kanan dan ke kirinya itu rata gitu. Itu bisa heavy and wide yang berada di filters ya. Kalau kita lihat bentar, kita balik lagi ke Adobe Audition, kita balik ke rack effect. Di sini ada FFT filters, mastering. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers pada tahun 1963. Oke. Kalau teman-teman pakai headphone, itu suaranya dia lebih merata ke kanan dan kiri. Dikit aja. Gak ngaruh-ngaruh amat, tapi itu membuat pengaruh pada saat nanti di adjust pada level akhir ya. Nih, kita lihat lagi di file berikutnya. Halaman berikutnya, atur balance, oke. Keseimbangan, oke. Sip. Nah, setelah itu kita siap si file ini untuk diumpan ke multitrack. Ini kan kita masih di waveform nih. Kita umpan ke multitrack. Oke. Yang saya akan umpan ke multitrack itu filenya titik daerah Hulu Citarum. Yang udah saya edit, prosesnya itu sama. Oke. Di 1992. Di mana? Misalnya tadi suara. Nah, kita coba aja ini umpan aja dulu yang ini ya. Multitrack latihan editing audio kalau kita sudah bikin multitracknya. Oke. Sip, maka si multitrack itu ada di ada di sini, voiceover. Nah, di sini juga sambil ngejelasin, ada beberapa teman juga yang belum tahu page si multitrack seperti apa. Saya akan bahas di sini. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini nih, yang kursor saya bergerak. Oke. Sorry. Ini tampilannya masih. Kita balik lagi ya. Sorry. Oke. Nih, ke Adobe Audition. 1992. Tadi kita lihat bahan ini ya. Tadi adalah proses semi master untuk per audio file. Di sini bahan-bahan. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee, itu Thanos dengan batu infinite. Ini tadi nih. Aman lah ya. Oke. Setelah itu kita umpan ke multitrack. Send to multitrack atau insert to multitrack. Kalau yang belum bikin bisa new
atau yang udah ada bisa di file yang telah kita save. Oke, kita cek di sini. Tadi saya udah kirim ke sini. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat kursor saya. Itu adalah track. Oke. Nah, track di sini ada beberapa keterangan. Saya udah kasih nama di sini. Track 1 jadi voiceover, track 2 jadi background musik, track 3 jadi flash, berikutnya jadi bumper. Ini kosong yang kita nggak kepake. Dan track yang paling terakhir adalah master. Nah, master ini balik lagi fungsinya sama kalau teman-teman lihat skema si mixer, bagaimana mixer itu bekerja. Itu, nah ini mixer ya. Nih, bayangin ini benar-benar mixer yang ada di di analog ya, yang teman-teman lihat yang pertemuan kita sebelumnya. Ini track 1 ada voiceover, track 2 ada background musik. Ini adalah pengaturannya di sini. Dan di sini adalah master. Nah, kita balik lagi nih ke lembar kerja ya. Kita balik lagi ke lembar kerja. Nah, di sini kalau di sini kita lihat track 1 ada tombol-tombol mute, solo gitu kan. Di sini ada volume, di sini ada panning, stereo balance-nya gitu kan. Nah, dia ini untuk link outputnya dia ke master, maksudnya ke track yang master paling bawah tadi ya. Itu semuanya keluar di situ. Nah, sekarang kita lihat aja dulu di sini. Fungsinya dari mute dan solo ini kita akan memutar kembali file yang hanya di track voiceover karya sendiri Stanley misalnya, dan ini Jack untuk solo. Kirby Jadi yang bawah yang lainnya tidak ikut terputar. yang berjudul The Avengers pada tahun 1963. Kita di sini solo. Sedangkan film Avengers Infinity Wars Dari keseluruhan track yang terputar hanya track 1 kalau kita pijit solo. Kalau mute itu sebaliknya, yang terputar itu selain dari track 1 atau voiceover ini. Oke, itu fungsinya. Sip. Kita akan mulai ke tahap berikutnya. Sebenarnya itu materi untuk minggu ini ya, atau hari ini. Kita akan membalance di sini dari mulai fading tadi ya. Kalau kita lihat file, balik lagi ke materi itu track. Sip. Nah, di sini ya, fade in, fade out, dan keseimbangan volume. Cukup hanya itu saja. Kita sudah masuk ke multi track di sini kan. Multi track setting itu tadi teman-teman masukkan bahan-bahan si audio, file selection tadi ke beberapa track terpisah tentunya, lalu diberi keterangan, diberi nama, mana yang voice over, mana yang background musik, mana yang bumper, dan lain sebagainya. Bahkan ada bahan volley pun nggak apa-apa, masukin di situ di track terpisah, jangan digabungin gitu. Oke, kita mulai ke fade in, fade out, dan keseimbangan volume di si ini ya, file ini nih, file Sedangkan film Avengers kita Infinity War sendiri diambil dari cerita komik The Infinity War yang dirilis pada Oke, kita udah aman ya di sini ya. Lalu kita masukkan file si background musik. Oke. Ini background musik. Kenapa kecil? Nah, disinilah si proses mixing itu berjalan. Pertama, kecil di sini adalah si voice over itu ditemani oleh background musik, di mana ada dua file yang bersamaan, jalan bersamaan pada satu waktu. Kita harus memilih file mana yang ada di depan dan file mana yang ada di belakang untuk fokus. Kecuali dari musik ya, musik pun sama seperti itu. Kalau misalnya musik itu vokal yang di depan, istilahnya vokal di depan tuh dia yang paling jelas, dia yang ingin jadi nilai jualnya. Apabila pada saat part melodi muncul, melodi di situ yang lebih balance gitu kan. Nah, balance di sini tuh bukannya semuanya terdengar, itu bisa aja termnya seperti itu, tapi sebenarnya semuanya pada frekuensi yang tidak saling memakan satu sama lain. Nah, prosesnya seperti apa? Itu ada beberapa automation atau manual. Pertama, kita Stanley lihat dan dua Jack file Kirby di sini, yang berjudul The antara Avengers file voice pada over tahun dan background 1960. musik. Kita memutar voice over di sini. Oke. Dan memutar si background musik yang ada di sini.
background musik yang ada di sini itu saya turunkan dulu lebih kecil dari vokal, karena vokal lah dan voice over yang jadi utama. Dia tidak usah diganggu karena itu udah set kita ya, dari tadi udah di setting bahwa suaranya seperti itu paling jelas. Oke, kita balik lagi ke si background musik di sini. Kalau kita dibesarkan si grafiknya, ini untuk background musik. Ini ada satu file, ada satu istilahnya ini automation atau envelope ya. Istilahnya ini adalah indikator untuk membesarkan mengecilkan volume. Oke. Ini saya cabut dulu semuanya. Saya cabut. Ini cabut bisa langsung ditarik ke bawah aja, teman-teman. Ini untuk balance volume. Tadi kan kita akan membahas balance volume dan fade in fade out ya. Nah, kita akan hapus-hapus dulu satu-satu ini. Teman-teman cukup tarik aja ke bawah. Dia akan terhapus sendiri. Atau kita akan balikan lagi si kondisinya ke semula, dia berada di tengah. Sorry, kegeser. Oke. Sorry. Dia ketarik tadi. Tring. Satu-satu ya. Sip. Nah, yang pertama kita akan ngebahas yang sorry. Saya lupa lagi nih mengininya. Nah, ini ya teman-teman. terlewat. Oke. Ini teman-teman kalau kita lihat, saya balikan lagi ya dari tadi. Set. Oke. Ini track 1. Ini track 2, di mana track 1 itu adalah voice over, track 2 adalah background music. Oke. Di sini si paragraf voice over yang berjudul paragraf, dia menjadi sebuah bahan audio utama yang akan ditonjolkan atau istilahnya yang di depan gitu kan. Di sini adalah background musik. Sip. Kita akan mulai proses tadi, yaitu fade in, fade out, dan keseimbangan volume. Nah, tadi di sini teman-teman kalau lihat di sini ada indikator untuk envelope ya. Di sini adalah envelope volume. Kita lihat di sana bertambah dan berkurang. Dia untuk memastikan volumenya berada di level berapa. Kita akan sesuaikan dengan si vokal tadi, voice over tadi. Di mana ada lagu dan di mana ada vokal berbarengan, itu ada salah satu yang harus turun. Sekarang kita mulai dari fade in fade out dulu. Di sini teman-teman, kalau di file audionya, di sini kita lihat, nah ini fade in. Kita solo dulu ya. Kalau fade in-nya kita belum ada di sini. Kita balikin lagi ke volume awal, sorry. Dia langsung tiba-tiba muncul. Makanya kita kasih fade in di sini. Lalu kita fade in-nya seperti apa? Mau lebih cepat muncul atau lebih lama muncul? Oke. Nah, jadi lebih lembut. Oke, begitupun dengan si outro fade out-nya. Nah, di belakang. Nah, seperti itu. Ini untuk fade in fade out. Kenapa kita butuh? Karena biar si file itu terputar secara smooth, lembut, tidak tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Gitu. Oke, ini simbolnya. Lalu kita ke si balance volume. Kenapa harus disesuaikan antara background musik dan si vokal? Karena vokal yang menjadi nilai jualnya. Si voice over ini yang ingin jelas. Background musik itu. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers pada tahun. Nah, di sini pada saat vokal itu kosong, kita bisa menaikkan si volume background musik sedikit saja. Ini hanya butuh pada tahun 1963. Sedangkan film Avengers Infinity War sendiri diambil dari cerita komik The Infinity War.
Begitupun seterusnya. Nah, itu adalah proses si fading fade out. Begitupun dengan si file yang lain. Kita lihat di sini ada file flash ya dan bumper. Bumper itu adalah identitas si program itu sendiri. Nah, kita akan memutar bumper. Ini ada bumper sebuah acara. Kita pakai fade in di sini. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers. Komik karya. Sip. Di sini juga kita butuh, kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu besar, Film Avengers. Ini, teman-teman bisa. Film Avengers diangkat dari komik karya. Jadi lembut, tidak ada file yang tiba-tiba. Kenapa file yang tidak perlu dibersihkan? Karena sudah sampel, sudah bersih dari sananya, kecuali teman-teman Games Decoded itu sendiri, tag vokal itu sendiri, gitu. File-filenya dari mana? Nah, nanti saya ada file-filenya nih, banyak teman-teman Betul, bisa. Infinity Games Decoded. Saya download nanti. Nah, ini adalah salah satu bentuk konten informasi pendek ya di sini. Bentuk informasi pendek hanya 1 menit di sini. Cocok banget untuk sekarang ya bikin IG. Kalau teman-teman lihat konten IG tuh yang hanya 1 menitan tuh ya. Itu kan kalau audionya tuh teman-teman secara simpelnya bikin di sini seperti ini gitu kan. Hanya beberapa elemen. Voice overnya itu sendiri, background musik, bahkan ada flash atau bumper, atau bahkan hanya voice over dengan background musik. Film Avengers diangkat dari Nah, di sini pun kita bisa aja pakai sedikit fade in fade out, atau kita sesuaikan volumenya di si mixer ya. Di sini voice over ya. Kalau dia terlalu besar kita bisa kurangi di sini, atau kita ketik biar lebih detail. Komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers. Nah, jangan lupa kita save. Setelah itu kita ke track master. Oke. Nah, kalau teman-teman ingin memberi efek yang ada di bumper, track bumper, apapun yang ada di rack, efek rack yang di sini itu adalah milik bumper. Ini di sini ada keterangannya track bumper. Kalau yang ada di flash berarti itu flash. Oke. Apabila master itu semuanya terefek kan, terpengaruhi oleh si set efek kita di sini. Oke. Nah, di sini saya akan coba, kita akan hapus dulu ini beberapa kemarin, remove. Oke. Di master, mengolah efek atau mengolah frekuensi apapun itu yang berada di master, itulah proses mastering secara simpelnya ya untuk media. Gitu. Kita coba di sini balik ke materi tadi, kita buka lagi di mastering, pewarnaan, stereo widening atau melebarkan. Dari beberapa sampel itu ada yang mono, dia berada di tengah. Itu kan, belum ke kanan dan ke kiri, panning kanan dan kiri, kecuali teman-teman sudah men-setnya dari awal atau dari proses mixing tadi. Nih, kalau kita lihat kalau lihat lagi nih, balik lagi nih. Di sini teman-teman lihat ada panning suara flash nih. Dipolin ke dipolin ke kanan. Gitu kan, atau dipolin ke kiri. Seperti itu. Kita balik lagi ke center. Sekarang kita ke master ya. Ting, oke. Sip, ke master. Kita ada equalize lagi, tapi secara keseluruhan, bukan equalize per track,
Nah, equalize yang setelah stereo widening ya, kita stereo widening dulu nih. Soalnya teman-teman sudah melebarkan si file-filenya itu seluruh area dari mulai tengah, kanan dan kiri. Oke, atau di sini istilahnya stereo expander. Oke. Wide. Sedangkan film Avengers. Oke, teman-teman, kalau saya sarankan menggunakan headphone juga ya, biar lebih jelas untuk mengikuti si proses video ini. Nah, terus kita akan balik lagi ke lembar kerja. Sip. Oke, tadi stereo. Ini di sini ya stereo expander ya, teman-teman, sorry. Stereo expander tuh saya remove dulu. Di sini stereo expander. Tes di sini pilih yang di mana, narrow atau wide atau wider, atau saya akan coba di wide field. Oke, setelah terpasang di master ya, jangan lupa jangan sampai tertukar. Setelah itu kita butuh ke equalize lagi. Nah, equalize di sini biasanya saya menggunakan di sini mana tadi? Yap, multiband kompresor, dan di sini presetnya ada broadcast. Nah, broadcast di sini emang kebutuhannya dia menaikkan frekuensi untuk kebutuhan broadcasting atau media gitu, atau media-media digital sekarang itu basicnya karena dari broadcast dari analog ya, kita coba menggunakan preset yang udah ada, lebih simpel. Nah, tapi gainnya kita turunin dulu di -6. Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers pada tahun 1963. 1992, di mana setelah multiband kompresor itu jadi mengopres frekuensi dari keseluruhan track yang tidak dibutuhkan, yang kecil itu jadi semakin tidak keluar, yang kita tonjolkan itu semakin tebal. Itu adalah fungsi dari si kompresor atau compression. Kenapa disebutnya multiband? Multiband itu semua frekuensi gitu, namanya multiband. Oke, setelah itu kita ke lagi di sini ya, equalize lagi. Ternyata filenya belum pingin pewarnaan itu, karena dari tiap file selection tadi, dari bahan-bahan tadi atau dari aset tadi kan mempunyai EQ tersendiri. Nah, sekarang di mastering kita ikat satu warna gitu. Itulah fungsinya si mastering, mengikat di satu level, di satu warna, di satu kompresan, sehingga menjadi satu kesatuan, tidak berbeda masing-masing. Seperti itu. Di sini sih EQ-nya bisa di FFT filter, mastering kumpulan superhero seperti Captain America, narrow aja di sini. Oke, setelah itu low pass filter itu untuk vokal tadi ya. Kalau saya tadi pakai yang narrow untuk keseluruhan. Oke, teman-teman di sini banyak opsinya, mau pakai preset apa aja silahkan. Dan yang terakhir itu menggunakan limiter. Limiter itu apabila ternyata dari keseluruhan file itu ada yang terlalu menonjol, peak atau declip tadi ya. Nah, itu biasanya dibatas sama limiter. Oke, limiter di sini ada di amplitude and compression, di sini hard limiter. Di sini ada preset itu limit to -dB atau -3. Jadi mau nggak mau dia batas. Nah, di sini nih nanti ada grafik nih. Grafik itu kalau di 0 itu peak, terlalu pecah nanti untuk hasilnya apabila didengarkan. Maksimal itu di -3 di sini. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang seperti Captain America, -3 aja udah merah ya di sini. Iron Man, Kalau X-Men, Fantastic Four, Guardian of the Galaxy, dan pahlawan lainnya bersatu melawan super villain, yaitu Thanos dengan batu Infinity Games di Gauntlet. Di -18 lalu kita push sampai ke -3 nih. Ini terlalu tinggi juga ya, makanya kita ubah si hard limiternya di 6, atau mau lebih lebih fleksibel itu di medium misalnya, atau di AV atau W, tergantung si file keseluruhan karena dia membaca 63. Sedangkan film Avengers Infinity War sendiri
Nah, dia akan maksimal di sini di minus 6 gitu. Kenapa harus sampai minus 6? Kita lihat dari grafiknya. Kalau grafiknya kuning itu udah hati-hati. Kenapa? Karena apabila sudah menyentuh merah tadi di minus 3 lebih, itu hasil renderannya apabila didengarkan setelah digabungkan dengan video dan didengarkan oleh halayak umum, itu dikhawatirkannya terlalu pecah sehingga suaranya sember dan tidak jelas. Nah, makanya butuh si limiter tadi. Dan part yang terakhir itu setelah ngelimit ya di render. Nah, sekarang kita proses rendernya. Ini di proses rendernya kita jangan lupa balikin si indikator ke awal, lalu kita blok keseluruhan file. Setelah itu kita render di export multi-track mixdown entire session. Lalu keluarlah ini. Kita pilih jadi WAV karena itu jadi standar format file yang cukup tebal. Si file ininya kompresinya tidak lossless ya, tidak kayak MP3 gitu kan. MP3 sebenarnya kita bisa mendengarkan tapi tidak terlalu detail dan frekuensi yang kita olah jadi percuma, terkompres kembali. Kita pilih tempat rendernya tadi. Jangan render langsung klik OK ya, karena kita tidak tahu menyimpan lokasi filenya di mana. Oke, editing media, video materi, kita pilih di sini mixdown. Oke. Kita pilih sampel type-nya. Di sini 441. Saya akan bahas ini di kemudian hari tentang sample rate itu. Kalau di frame tuh kayak aspek rasionya mungkin ya. Kalau di video, kalau bitdep sama, dep juga di sini 441 16 ke sesuai. Sebenarnya ini basic untuk hasil-hasil CD audio di sini. Kita oke, lalu kita cek lagi format setting. Oke, di sini ya ada uncompress itu jadi dia yang kita edit di sini ya pure filenya seperti itu. Kalau misalnya jadi MP3 ya itu ke kompres lagi seperti itu. Oke, diekspor lalu keluarlah filenya di sini. Kalau lihat teman-teman rata ya, tidak ada yang tinggi seperti ini, tidak ada yang gimana gitu kan. Yang penting rata. Dia di minus 9 maksimal, jangan sampai di minus 9 tuh ke file yang paling tinggi. Film Avengers diangkat dari komik karya Stan Lee dan Jack Kirby yang berjudul The Avengers pada tahun 1963. Sedangkan film Avengers Infinity War sendiri diambil dari cerita komik The Infinity War yang dirilis pada tahun 1992, di mana sekumpulan superhero seperti Captain America, Iron Man, X-Men, Fantastic Four, Guardian of the Galaxy, dan pahlawan lainnya bersatu melawan supervillain, yaitu Thanos dengan batu Infinity Games di Gauntletnya. Seperti itu. Nah, nanti tugas teman-teman pun tidak jauh seperti pengolahan mixing sesimpel ini. Setelah itu nanti kita bakal ada bahas juga si Foley ya, bahan-bahan audio tadi. Kita tidak hanya ada di satu konsep aja. Nah, selain voice over, background musik, bumper, flash, kita akan coba menggunakan score Foley tadi. Ini biasanya terintegrasi dengan konten video ya. Jadi misalnya teman-teman punya konten video, nah kita isi itu semua elemen audio, tidak hanya bagian informasinya saja, tapi semua elemen audio. Apabila ada voice over seorang presenter, kita olah itu suaranya jadi lebih bersih. Apabila ada background musik kita olah juga. Apabila ada bumper kita pasang, ada flash kita pasang. Dan apabila ada adegan-adegan seperti langkah kaki, berada di suatu ruangan dengan banyak kubikel-kubikel orang bekerja, nah disitulah kita menempatkan si score dan Foley di pertemuan berikutnya. Oke, nah cukup sampai di sini untuk pertemuan simple editing untuk media.
kita lanjut lagi dan kita akan berjumpa di grup, di Zoom atau di Classroom. Thank you.